Suatu hari di sebuah desa yang sederhana dan tenang, hiduplah seorang remaja bernama Udin. Usianya baru menginjak 17 tahun. Udin dikenal sebagai anak yang humoris, suka bercanda dengan siapa saja, dan selalu bisa membuat orang tertawa, walau sedang dalam kesulitan. Ia tinggal bersama orang tuanya yang sudah menua, tanpa saudara, tanpa keluarga besar yang lain. Hidup mereka sederhana, hanya mengandalkan ladang kecil di belakang rumah untuk makan sehari-hari. Walau hidup dalam keterbatasan, Udin tidak pernah sekalipun mengeluh. Justru dengan kekurangannya itu, ia terbiasa melihat dunia dengan cara yang lebih ringan. Ia sering berkata pada teman-temannya bahwa tertawa adalah satu-satunya obat yang gratis di dunia ini. Tapi di balik semua candaannya, ada sisi Udin yang jarang orang tahu. Ia sering menatap jauh ke langit malam, berpikir bagaimana caranya agar ia bisa membuat orang tuanya bahagia. Bagaimana ia bisa menjaga desa kecil tempatnya tumbuh agar tetap aman. Desa tempat Udin tinggal memang damai, tetapi diam-diam tersimpan rasa takut. Beberapa orang tua pernah berbisik bahwa dari luar desa ada orang-orang jahat yang sedang memperhatikan. Udin tidak terlalu peduli. Ia lebih sering mengalihkan pembicaraan dengan lelucon. Namun di hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan firasat itu seperti terus mendesak, seolah ada badai besar yang akan datang, menguji semua yang ia cintai. Hari-hari di desa berjalan biasa saja. Orang-orang sibuk di ladang, anak-anak berlarian sambil tertawa. Tetapi di balik kesederhanaan itu, Udin mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Tatapan orang tuanya sering kosong, seakan menyimpan rahasia yang tak berani diungkap. Udin beberapa kali mencoba bertanya, namun jawaban yang ia terima hanya senyuman samar yang justru membuat dadanya semakin sesak. Di usianya yang masih muda, Udin belum sepenuhnya paham arti kehilangan. Ia hanya tahu bahwa orang tuanya adalah segalanya. Ia percaya rumahnya adalah tempat paling aman di dunia. Namun keyakinan itu perlahan goyah ketika ia mendengar kabar bahwa ada gerombolan preman dari luar desa yang semakin berani. Mereka mulai terlihat di jalanan desa tetangga, menakut-nakuti orang dan menuntut upeti. Udin tidak ingin mempercayai kabar itu. Baginya, dunia masih terlalu indah untuk dipenuhi rasa takut. Tapi tanpa ia sadari, setiap tawa yang ia keluarkan hanya menutupi kegelisahan yang semakin lama semakin besar. Dan ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, semua yang ia cintai akan direnggut darinya dengan cara yang paling kejam. Pada hari itu, langit terlihat mendung, seolah ikut menyimpan kegelisahan. Warga desa beraktivitas seperti biasa, namun suasana terasa berat. Jalanan yang biasanya ramai dengan canda anak-anak, kini hanya diisi suara langkah tergesa. Para orang tua yang buru-buru pulang, membawa hasil ladang. Udin sedang duduk di pinggir sawah, melempar batu kecil ke sungai sambil bersiul, berusaha menutupi rasa was-was yang sebenarnya sudah menguasai dirinya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah perbatasan desa. Suara itu tidak asing. Suara ketakutan bercampur panik. Udin berdiri, menoleh, dan yang ia lihat membuat darahnya mendidih. Ratusan preman memasuki desa dengan wajah beringas, membawa senjata seadanya, kayu, besi, bahkan botol berisi minyak tanah. Mereka berteriak, menakut-nakuti, menendang pintu rumah warga tanpa ampun. Jeritan pertama terdengar ketika satu rumah dibakar. Api menyala cepat. Asap hitam naik ke udara. Suara tangis anak-anak pecah. Orang-orang berlarian mencari tempat aman. Namun tidak ada tempat aman. Preman itu terlalu banyak. Jumlah mereka menutupi jalan desa, membuat semua orang terkepung. Udin terpaku. Tetapi ketika salah satu preman mencoba memukul seorang bapak tua di depannya, ia spontan melawan. Dengan sekuat tenaga, ia meninju, dan satu preman roboh, wajahnya babak belur. Namun apa yang dilakukan Udin justru menjadi malapetaka. Semua mata preman kini tertuju padanya. Mereka berteriak marah, lalu serentak mengejarnya. Udin berlari secepat mungkin, masuk ke hutan yang ada di belakang desa. Nafasnya terengah, kakinya tergores ranting, tetapi ia terus berlari. Hatinya berkecamuk antara marah, takut, dan bingung. Di belakangnya, suara langkah kaki para preman semakin dekat. Ia tahu jika berhenti, nyawanya tamat.
Sementara itu, di dalam desa, rumah-rumah mulai dilahap api. Teriakan meminta tolong terdengar dari segala arah. Di antara rumah-rumah yang terbakar, berdiri rumah Udin. Orang tuanya masih ada di dalam, berusaha menyelamatkan barang-barang seadanya, tapi api menyambar terlalu cepat. Udara panas membuat langkah kaki melemah. Tidak ada yang berani mendekat untuk menolong. Dan pada saat itu, nasib Udin mulai ditentukan. Ia tidak tahu bahwa di balik pelariannya, tragedi yang jauh lebih kejam sedang menunggu dirinya. Rumahnya, orang tuanya, segalanya yang ia miliki sebentar lagi akan lenyap di telan api. Ketika akhirnya Udin berhasil lolos dari kejaran dan keluar dari hutan, ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Nafasnya tersengal-sengal, keringat bercucuran, tubuhnya penuh luka gores. Namun matanya langsung menangkap sesuatu di kejauhan. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari arah desanya. Asap itu bukan biasa, asap itu terlalu tebal, terlalu pekat. Dan di dalam hati Udin, langsung muncul firasat buruk. Ia berlari secepat mungkin menuju desa. Setiap langkahnya seperti dipacu rasa cemas yang tak tertahan. Dan begitu ia sampai di pintu masuk desa, jantungnya seakan berhenti. Api menyala di mana-mana. Rumah-rumah hancur dilahap, kobaran yang tak terbendung. Warga berlarian, menangis. Sebagian hanya bisa terduduk pasrah melihat rumah mereka jadi arang. Udin langsung menuju rumahnya. Namun sesampainya di sana, ia hanya berdiri terpaku. Rumah itu sudah rata dengan api. Tinggal puing-puing yang membara. Ia berteriak memanggil orang tuanya. Suara parau bercampur tangis. Ia masuk menerobos bara yang masih menyala. Kakinya melepuh, tangannya terluka. Tetapi ia tidak peduli. Di balik tumpukan kayu hangus, Udin menemukan tubuh orang tuanya yang sudah tidak bernyawa. Mereka terjebak, tidak sempat keluar, dan kini tinggal jasad yang menghitam. Pandangan Udin kabur, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia mengguncang tubuh mereka, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya mimpi buruk. Namun kenyataannya terlalu jelas. Suara dunia seolah menghilang. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri yang kacau. Hatinya hancur, pikirannya porak-poranda. Orang yang paling ia sayangi, yang selama ini menjadi alasan ia bertahan, kini telah direnggut dengan cara paling kejam. Malam itu, dengan tangan gemetar, Udin menguburkan jasad orang tuanya di halaman, di samping pohon tua yang dulu sering mereka jadikan tempat beristirahat. Setiap cangkul yang ia ayunkan terasa seperti menghantam jiwanya sendiri. Saat tanah terakhir menutup jasad mereka, Udin bersumpah dalam hati. Air matanya menetes. Namun bersamaan dengan itu, api dendam mulai menyala di dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Ia bersumpah, sekuat tenaga, bagaimanapun caranya, ia akan menuntut balas. Malam itu setelah menguburkan orang tuanya, Udin duduk sendirian di antara puing rumah yang hangus. Angin malam terasa dingin menusuk tulang, tetapi tidak lebih dingin dari hatinya yang hampa. Matanya kosong menatap langit, seakan mencari jawaban kenapa hidup tega menghancurkannya secepat itu. Tidak ada lagi tawa yang dulu selalu keluar darinya. Yang tersisa hanya tatapan tajam penuh luka. Di tengah reruntuhan, kakinya menyentuh sesuatu yang keras. Udin menggeser arang dan kayu hitam, lalu menemukan sebuah kotak tua berukir lambang kerajaan. Kotak itu menghitam di bagian luar, namun tetap utuh, seolah sengaja terlindungi. Ia teringat pernah melihat kotak itu disimpan ayahnya, tetapi tidak pernah diperbolehkan membuka. Dengan tangan gemetar, Udin membuka kotak itu. Di dalamnya ada gulungan naskah kuno. Tulisan di atasnya jelas, ajian kuno bernama Rengkah Gunung. Naskah itu menjelaskan bahwa ajian hanya bisa dikuasai dengan tapa di Gunung Keramat, menahan lapar, haus, dan ketakutan, sampai tubuh dan jiwa menyatu dengan alam. Udin membaca berulang kali, dan hatinya bergetar. Ia merasa seolah ini bukan kebetulan, melainkan takdir yang diwariskan kepadanya. Ia menatap gundukan tanah kuburan orang tuanya. Hatinya yang remuk seakan diberi arah baru. Bukan untuk melupakan, tapi untuk membalas. Udin tahu jalan ini akan berat, bisa mengorbankan nyawanya. Tetapi ia tidak peduli.
Baginya mati di gunung lebih terhormat daripada hidup tanpa dendam terbalaskan. Malam itu juga, Udin pergi meninggalkan desa. Kakinya melangkah ke arah gunung, tanpa bekal, tanpa persiapan, hanya membawa naskah tua di tangannya. Hutan gelap menyambut dengan suara serangga dan angin yang mencekam, namun ia tidak gentar. Dalam hatinya hanya ada satu kalimat yang terus bergema, "Preman itu akan menyesal telah menyentuh keluargaku." Perjalanan menuju gunung bukan hanya ujian fisik, tetapi juga batin. Udin harus menahan lapar hingga tubuhnya gemetar, haus sampai tenggorokannya kering seperti pasir, dingin menusuk yang membuat tulangnya nyeri. Namun penderitaan itu tidak sebanding dengan luka di dalam hatinya. Setiap kali ia hampir tumbang, bayangan wajah orang tuanya muncul, seolah memberi kekuatan baru. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan berlalu. Tubuh Udin kurus, namun matanya semakin tajam. Ia mulai memahami ajian rengkah gunung, merasakan kekuatan yang datang dari tanah dan udara. Ia belajar mendengar suara alam, merasakan getar bumi, dan mengendalikan amarahnya agar tidak membunuh dirinya sendiri. Di puncak gunung, pada malam ketika bulan penuh, Udin merasakan kekuatan itu akhirnya menyatu dalam dirinya. Tanah bergetar halus di bawah kakinya. Udara berputar, mengikuti napasnya. Ia bukan lagi Udin yang humoris dan polos. Ia telah berubah menjadi sosok yang lahir kembali, dengan jiwa yang hanya terikat pada satu tujuan, balas dendam. Setelah berbulan-bulan bertapa di gunung, Udin akhirnya turun dengan tubuh kurus, namun sorot mata yang berbeda. Ada sesuatu yang berubah darinya. Tatapan yang dulu penuh canda kini menjadi tajam. Langkah kakinya mantap, dan di setiap tarikan napas terasa beban dendam yang belum terbalaskan. Ia menuruni lereng dengan hati bergetar, rindu sekaligus takut melihat kembali desa tempat semua tragedi bermula. Namun begitu ia tiba di batas desa, jantungnya kembali hancur. Desa itu tidak lagi sama. Rumah-rumah yang tersisa kini reot, banyak ladang terbengkalai, dan suara tawa anak-anak yang dulu ramai sudah tidak terdengar. Yang terdengar hanyalah pekikan para preman yang memaksa warga bekerja rodi. Lelaki tua dipaksa mengangkat batu, perempuan diseret untuk melayani pekerjaan kasar, anak-anak menangis kelaparan. Udin berdiri di tepi jalan desa, menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Dendamnya yang selama ini ia simpan semakin menguat. Ia menggenggam tanah dengan erat, merasakan getar bumi seolah ikut berteriak bersamanya. Ia ingin langsung menghancurkan mereka saat itu juga, tetapi ia tahu waktunya harus tepat. Langkah Udin akhirnya maju. Orang-orang yang mengenalnya menatap dengan raut terkejut. Mereka melihat sosok Udin yang dulu suka bercanda, kini kembali dengan wajah keras dan sorot mata membara. Salah seorang warga berbisik lirih, "Itu Udin, dia kembali." Bisikan itu menyebar cepat, dan warga yang tadinya pasrah mulai menaruh harapan baru. Namun, preman-preman yang melihat kehadirannya justru tertawa. Mereka menganggap Udin hanya bocah yang berani sok jago. Beberapa langsung mendekat sambil menendang seorang kakek tua di depan mata Udin, seakan menantangnya. Saat itu, sesuatu dalam diri Udin pecah. Ia maju dengan langkah pelan, matanya lurus menatap preman yang menendang kakek itu. Suasana mendadak hening, dan ketika Udin mengepalkan tangan lalu menghantam tanah, seketika bumi bergetar. Getaran itu membuat belasan preman terpental ke udara, jatuh berguling, teriak ketakutan. Warga desa terperanjat, mulut mereka terbuka, sebagian menangis karena tidak percaya. Sosok Udin yang mereka kenal sebagai anak humoris, kini berdiri seperti raksasa yang baru turun dari langit. Preman yang tadinya tertawa, kini mulai merasa takut. Mereka tidak pernah menyangka bocah desa ini membawa kekuatan sebesar itu. Tetapi bagi Udin, ini baru permulaan. Ia tahu pemimpin para preman masih ada, menunggu di pusat desa, dan di sanalah balas dendam yang sebenarnya akan dimulai. Suatu hari di sebuah desa, kabar tentang keberhasilan Udin mulai tersebar. Orang-orang yang dulu meremehkannya, kini justru membicarakan namanya dengan penuh rasa ingin tahu. Ada yang iri, ada yang kagum, ada juga yang masih sinis, seolah tidak terima bahwa seorang remaja yang dulu dianggap tidak punya apa-apa, kini mampu berdiri lebih tinggi dari mereka. Udin merasakan semua tatapan itu.
Dan di dalam hatinya, tumbuh rasa yang sulit dijelaskan. Antara bangga, ingin membuktikan lebih, tapi juga ada bagian dari dirinya yang merasa kosong. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Udin duduk sendirian di beranda rumahnya. Angin desa berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan bau tanah basah. Ia menatap jauh ke arah ladang kecil yang dulu menjadi satu-satunya sumber kehidupan keluarganya. Dari sana ia teringat pada ayah dan ibunya, perjuangan mereka, dan semua sakit hati yang ia lalui karena sering dipandang rendah. Semakin ia ingat, semakin perasaan itu menekan batinnya. Ia ingin sekali berteriak pada dunia bahwa dirinya bukan lagi anak kecil yang bisa diremehkan. Namun semakin keras ia membuktikan, semakin ia merasa ada beban lain yang menempel di dalam dadanya. Keesokan harinya, beberapa pemuda sebaya Udin menghampirinya. Mereka menawarkan untuk bergabung dalam sebuah perkumpulan yang katanya bisa membawa Udin semakin dihormati. Mereka berbicara manis, seolah jalan itu akan membuatnya lebih cepat mencapai kekuasaan dan pengaruh di desa. Udin terdiam. Ia mendengar setiap kata mereka, tapi pikirannya bercabang. Sebagian dirinya merasa tergoda, ingin segera menghapus semua keraguan orang dengan cara instan. Namun bagian lain dari dirinya berteriak keras, mengingatkan bahwa jalan pintas tidak akan pernah membawa pada kebaikan. Udin menolak tawaran itu. Meski dalam hatinya masih ada rasa penasaran. Keputusan itu membuat beberapa dari pemuda tersebut tidak senang. Mereka memandang Udin sebagai ancaman, seseorang yang tidak bisa dikendalikan. Perlahan, gosip-gosip mulai bermunculan lagi. Orang desa mulai berbisik, mempertanyakan niat Udin yang sebenarnya. Udin merasakan tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Seolah keberhasilan kecil yang ia miliki malah membuatnya terjebak dalam lingkaran baru yang lebih rumit. Malam berikutnya, Udin tidak bisa tidur. Ia berjalan ke ladang, menatap langit penuh bintang. Di sana ia bicara pada dirinya sendiri, mempertanyakan, apa arti dari semua perjuangan ini? Apakah aku berjuang hanya untuk pengakuan orang lain? Atau sebenarnya aku hanya ingin lari dari rasa sakit karena selalu diremehkan? Suaranya bergetar, matanya basah. Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban.